Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Miswa Hanifah dengan NIM 2104215. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Communicating Policy Analysis. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang proses komunikasi kebijakan. Komunikasi pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dapat dipandang sebagai proses 4 tahap yang melibatkan analisis, dokumentasi, komunikasi, dan pemanfaatan. Analisis kebijakan dimulai berdasarkan permintaan informasi dari pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya yang menjalankan fungsi berbeda dalam proses pembuatan kebijakan, penetapan agenda, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan, serta adaptasi kebijakan. Perpaduan. Informasi harus disintesis menjadi dokumen yang panjangnya berkisar dari 1 atau 2 halaman hingga lebih dari 25 halaman. Informasi juga harus disintesis ketika merangkum makalah isu kebijakan dalam bentuk ringkasan eksekutif dan rilis berita. Organisasi. Analis harus mampu mengorganisasikan informasi dengan cara yang koheren, konsisten, secara logis, dan ekonomis. Terjemahan. Terminologi dan teknik khusus analisis kebijakan harus diterjemahkan ke dalam bahasa para pemangku kepentingan kebijakan. Dalam banyak kasus ini, hal ini memerlukan konversi konsep teoritis abstrak dan rutinitas analitis dan statistik yang kompleks dalam bahasa biasa dan argumen non-ahli. Penyederhanaan. Penyederhanaan hubungan kuantitatif yang kompleks dapat dicapai dengan menyajikan kasus-kasus bahasa biasa yang melambangkan profil kuantitatif. Cara lain untuk menyederhanakan kompleksitas adalah dengan menggunakan tabel strategi sebagai bagian dari pohon keputusan atau menggunakan pohon keputusan. Tampilan visual. Ketersediaan grafik komputer yang canggih dan mudah digunakan telah meningkatkan kemampuan komunikasi visual yang efektif secara signifikan. Tampilan visual informasi kuantitatif seperti diagram batang, histogram, diagram lingkaran, grafik garis, peta yang dihasilkan dari sistem informasi geografis sangat penting untuk komunikasi kebijakan yang efektif. Ringkasan. Staf analis mempunyai peran penting dalam memberikan pengarahan kepada pembuat kebijakan yang cenderung membaca ringkasan eksekutif atau memorandum ringkas dibandingkan makalah kebijakan yang lengkap. Keterampilan dalam menyiapkan ringkasan sangat penting untuk komunikasi kebijakan yang efektif. Tugas dalam presentasi lisan dan pengarahan. Presentasi kebijakan yang meliputi percakapan, konferensi, pengarahan, pertemuan, dan dengar pendapat merupakan cara komunikasi interaktif yang berhubungan positif dengan pemanfaatan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Meskipun tidak ada aturan baku untuk melakukan presentasi lisan, pengalaman menunjukkan bahwa sejumlah pedoman umum penting untuk komunikasi kebijakan yang efektif. Pedoman ini menawarkan berbagai strategi komunikasi yang sesuai untuk berbagai kemungkinan yang ditemukan dalam lingkungan praktik yang kompleks. Kemungkinan tersebut yaitu yang pertama, besarnya kelompok yang terdiri dari penonton, yang kedua, jumlah spesialis di bidang masalah yang ditangani, yang ketiga, keakraban anggota kelompok dengan metode analisis. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kertas masalah kebijakan. Makalah isu kebijakan harus memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan. Yang pertama, tindakan aktual atau potensial apa yang menjadi objek konflik atau perselisihan di antara para pemangku kepentingan. Yang kedua, dengan cara apa saja permasalahan dapat didefinisikan. Yang ketiga, apa saja cakupan dan tingkat keparahan masalahnya. Yang keempat, bagaimana kemungkinan perubahan masalahnya di masa depan. Yang kelima, tujuan dan sasaran apa yang harus dicapai untuk menyelesaikan masalah. Yang keenam, bagaimana tingkat keberhasilan dan mencapai tujuan diukur. Poin utama dalam menulis memo kebijakan. Yang pertama yaitu, baris subjek harus menyatakan secara ringkas kesimpulan utama rekomendasi atau tujuan memo. Yang kedua, badan memo biasanya tidak lebih dari 2 halaman dan harus membuat judul. Yang ketiga, daftar berpoin harus digunakan untuk menyoroti serangkaian kecil, item penting seperti tujuan, sasaran, atau pilihan. Yang keempat, paragraf pengantar harus meninjau permintaan informasi dan analisis. Ringkasan eksekutif.
Ringkasan eksekutif adalah sinopsis elemen utama makalah atau laporan isu kebijakan. Ringkasan ini biasanya memiliki beberapa unsur-unsur. Yang pertama, tujuan makalah atau kajian yang dirangkum. Yang kedua, latar belakang masalah atau pertanyaan yang dibahas. Yang ketiga, temuan atau kesimpulan utama. Yang keempat, pendekatan analisis dan metodologi. Yang kelima, kesimpulan dan rekomendasi. Surat pengiriman. Surat pengiriman akan menyertai makalah atau studi masalah kebijakan. Meskipun surat pengiriman mempunyai sebagian besar elemen memo kebijakan, tujuan surat tersebut adalah untuk memperkenalkan penerima pada makalah atau studi yang lebih besar. Unsur-unsur surat pengiriman. Yang pertama yaitu kop surat atau alamat orang yang mengirimkan makalah atau kajian. 2. Nama, jabatan formal, dan alamat orang atau klien yang meminta makalah atau studi terbitan. Yang ketiga, paragraf pendek yang menyatakan pertanyaan atau masalah yang diajukan oleh orang atau klien. Yang keempat, rangkuman singkat, kesimpulan, atau rekomendasi paling penting dari permasalahan ini. Yang kelima, tinjauan pengaturan untuk komunikasi lebih lanjut atau bekerja dengan klien. Yang keenam, pernyataan penutup yang menunjukkan di mana dan bagaimana analis dapat dihubungi. Dan yang ketujuh, tanda tangan yang mencantumkan nama dan jabatan analis atau atasan analis. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang analisis kebijakan dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu kualitas informasi yang dirasakan. Karakteristik informasi yang dihasilkan oleh analisis kebijakan mempengaruhi penggunaannya oleh pembuat kebijakan. Informasi yang sesuai dengan spesifikasi produk pembuat kebijakan lebih mungkin digunakan dibandingkan informasi yang tidak sesuai, karena spesifikasi produk mencerminkan kebutuhan, nilai, dan peluang yang dirasakan pembuat kebijakan. Kualitas metode yang dirasakan. Penggunaan informasi oleh pembuat kebijakan dibentuk oleh proses penyelidikan yang digunakan oleh para analis untuk menghasilkan dan menafsirkan informasi tersebut. Informasi yang sesuai dengan standar kualitas penelitian dan analisis lebih mungkin digunakan. Namun terdapat berbagai pandangan mengenai arti kualitas. Bagi banyak analis, kualitas didefinisikan dalam istilah penggunaan eksperimen sosial, pengambilan sampel secara acak, dan pengukuran kuantitatif. Selanjutnya itu kompleksitas masalah. Pemanfaatan informasi oleh pengambilan kebijakan juga dipengaruhi oleh kesesuaian metode dan kompleksitas permasalahan. Permasalahan yang relatif terstruktur dengan baik yang melibatkan konsensus mengenai tujuan, sasaran, alternatif, dan konsekuensinya memerlukan metodologi yang berbeda dibandingkan dengan permasalahan yang relatif tidak terstruktur. Kendala politik dan organisasi. Penggunaan informasi juga dipengaruhi oleh perbedaan struktur formal, prosedur, dan sistem informasi dan sistem insentif organisasi publik. Pengaruh elit membuat kebijakan, birokratisasi peran, formalisasi prosedur, dan pengoperasian sistem insentif yang menghargai konservatisme dan menghukum inovasi berkontribusi pada kurang digunakannya dan tidak digunakannya informasi yang dihasilkan oleh para analis. Faktor-faktor ini dan faktor-faktor lainnya meskipun bersifat eksternal terhadap metodologi analisis kebijakan menciptakan konteks politik dan birokrasi dan penggunaan informasi. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.